Bapak Kepala SD Negeri Mantengan 3, yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan SD Negeri Mantengan 3, serta teman-teman yang kami banggakan. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW di SD Negeri Mantengan 3. Perkenankan kami untuk membacakan susunan acara pada kegiatan kali ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 4. Sambutan kepala sekolah. 5. Pentas seni. 6. Doa. 7. Ceramah Maulid Nabi. 8. Kuis. 9. Penutup. Teman-teman, untuk acara yang pertama, pembukaan, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Anissa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman dimohon berdiri. Kepada petugas, waktu dan kami persilahkan. Hiduplah Indonesia Raya.
Silahkan duduk kembali. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Mategen 3 kepada yang terhormat Bapak Tulus Santoso SP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kami ucapkan untuk kelas 1 sampai kelas 6 yang ada di ruangan ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Mategen 3 serta Bapak Agama yang kami hormati pada saat ini yang telah melaksanakan kegiatan mulutan pada pagi hari ini. Kami bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu ya pada pagi hari ini dengan sehat walafiat ya. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani sehingga dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan ya terima kasih sekali pada guru agama khususnya, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi. Diharapkan kegiatan Maulid Nabi ini mengingatkan pada kita semua ya, di mana teladan-teladan Nabi Muhammad ya yang harus kita syukuri, kita teladani. Mudah-mudahan dengan mengenang ini kita bisa menghargai dan mencontoh kegiatan yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad khususnya dalam kegiatan sehari-hari. Ya, yang penting dalam peringatan Maulid Nabi ini kita bisa mengambil hikmah baiknya ya, seri dan teladan Nabi Muhammad kita ambil yang baiknya ya, kebaikan contoh kegiatan para nabi. Kita sebagai umatnya, kita yang menganut ajarannya, kita harus melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh ya Nabi melalui guru agama. Apa saja yang telah kita laksanakan, yang diajarkan kepada kita harus kita patuhi, kita laksanakan ya, apa saja yang telah diajarkan oleh Bapak guru agama kita. Selanjutnya kita sebagai di sini ya, sekali lagi ini saya sebagai yang dulu selama di sini kira-kira 6 bulan ya di sini ya, kurang lebih dari Mei ya. Mungkin nanti bulan-bulan depan ini tidak akan bertemu dengan Pak Guru lagi ya, Bapak lagi, karena saat ini sudah ada pergantian kepala sekolah ya. Jadi kepala sekolah SD Mategen 3 sudah ada yang baru, namanya Bu Darwati, nanti ya akan diganti. Jadi yang saya sebagai pengganti yang dulu dari Pak Yoyo ini mau pindah ke SD Panulisan 3, yaitu daerah Malebir atau C2 ya. Mungkin selama ini ya, sekali lagi selama di sini mungkin selama 5 bulan atau 6 bulan ini mungkin banyak kesalahan, kekurangan yang ada di Bapak. Kami mohon maaf kepada ya anak didik di sini semua, khususnya ya Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf sekali lagi, mungkin tidak bisa ketemu lagi ya. Mungkin saya mohon maaf kepada ada kekurangan, kesopan santun dan kelakuan saya yang sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi kami mohon maaf ya. Ini karena tugas, sebenarnya Pak Guru masih betah di sini karena suatu tugas harus dilaksanakan ya. Ada pertemuan pasti ada perpisahan ya. Mulai saat ini mungkin saya minta pamit atau kepada semuanya ya, tolong beritakan, sampaikan pada Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu kamu semua yang ada di rumah ya, Pak Guru atau Bapak Kepala Sekolah,
minta izin yaitu akan berpisah atau berpindah tempat ya. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, merasa bangga kepada SD Negeri Matenging 3 ini yang bisa melaksanakan kegiatan Maulud Nabi ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa saja yang telah dilaksanakan bisa bermanfaat atau bisa menjadi contoh bagi kehidupan anak-anak didik nanti ya. Kiranya dari saya cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang paling ditunggu oleh kita semua yaitu pentas seni. Penampilan pertama hafalan doa-doa pendek oleh kelas 1. Terima kasih Pak. Yuk kelas 1 keluar. Tuh ada satu di bangku nih, ada satu di bangku tadi. Nah, yang ini nih, ambil. Nah. Ria, ambil bangku Ria. Nah, apa aja sana yang itu. Bawa ke sini. Suruh dulu, di sini aja. Sini nih. Nah, ya. Awas sama kamera. Sini. Stop dengan buka nih. Oh, di sini duduk. Duduk. Jangan taruh di sini, duduk. Yuk suruh masuk nih, suruh masuk nih. Udah, masuk. Enggak.
Penampilan kedua, hafalan surat-surat pendek oleh kelas 2. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salat Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usailal rumati bisalasara kaatim mustabila kiblat aladiyu ta'ala. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan ketiga, tarian Rindu Muhammadku kelas 3. Penampilan ketiga, tarian Rindu Muhammadku kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tampilan keempat sulawatan oleh kelas 4. Ini kalau udah selamat itu. Awas kesini. Salam dulu ya. Nah, udah. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan memang nekat, mereka masih saya yang minta. Mau yang kelas 5 loh. Yang mau punya. Ya, duduk. Kelas 5 siap-siap. Penampilan kelima, puisi oleh kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membacakan puisi yang berjudul Aku Merindukanmu Oh Muhammadku, karya Mustafa Bishri. Aku merindukanmu oh Muhammadku, sepanjang jalan kulihat wajah-wajah yang kalah, menatap mataku yang tak berdaya, sementara tangan-tangan perkasa terus mempermainkan kelemahan. Air mataku pun mengalir mengikuti panjang jalan, mencari-cari tangan lembut wibawamu. Dari dada tipis papan, terus ku dengar suara serutan, derita mengiris berkepanjangan, dan kebomahan tingkah menikah. Telingaku pun ku telengkan, berharap sekali mendengar merdu menghibur suaramu. Aku merindukanmu, oh Muhammadku. Ribuan tangan gurita keserakahan, menjulur-julur ke sana kemari, mencari mangsa memakan korban, melilit bumi meretas harapan. Aku pun dengan bisa-bisa suaraku mencoba memanggil-manggilmu. Oh Muhammadku, oh Muhammadku. Di mana-mana sesama saudara saling cakar berebut benar, sambil terus berbuat kesalahan. Quran dan sabdamu hanyalah kendaraan. Masing-masing mereka yang berkepentingan, aku pun mencoba meninggalkan mereka, mencoba mencarimu dalam sepi rinduku. Aku merindukanmu oh Muhammadku. Sekian banyak Abu Jahal Abu Lahab menitis kesekian banyak umatmu. Oh Muhammadku, sholawat dan salam bagimu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Lampiran ke-6 Sholawatan oleh kelas 6. Yang mau lah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah. Pak Aziz, ini udah. Aku mau sini. Mau sini. Ya, hati-hati. Untuk acara ke-6 yaitu doa yang akan dipimpin oleh teman kita Pusrit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Berdoa di sini, berdoa ya. Dipimpin sama Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejak bersama-sama memanjatkan doa, menundukkan kepala kita, berdirikan tangan kita, serta mengakui kesalahan atas dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pemaaf. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa semua guru-guru kami, serta dosa umat muslim dan muslimat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah salam dari kami seluruh siswa SDN Matenggeng 03 untuk Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya beliau kami rindukan, beliau kami idolakan sejati kami. Beliau adalah ustawatun hasanah bagi kami. Kami mengadakan Maulid Nabi ini sebagai salah satu bentuk rasa rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad Agung. Sehingga kami berusaha untuk meniru semua kebaikannya. Semoga di akhirat kelak kami semua mendapat syafaat dan ACC untuk masuk surga. Ya Allah, berikanlah ke kami hidayah dan petunjuk supaya kami selalu melaksanakan perintah Engkau dan menjauhi larangannya. Ya Allah, Sang Maha Pemurah, kami berjanji akan selalu melakukan sholat 5 waktu, sholat Jumat, berpuasa dan sebagainya, sampai kami tutup usia, dan kami juga berjanji akan selalu berbuat, berucap sopan, tidak akan berbicara kasar, tidak berbicara bahasa kotor, dan tidak nakal kepada teman-teman guru serta kepada orang tua kami. Ya Allah, sesungguhnya kami lemah dan mudah lupa dalam belajar. Ya Allah, memohon bimbingan Engkau supaya kami belajar dengan sebaik-baiknya serta tekun belajar. Supaya kami belajar mendapat cahaya ilmu sehingga kami naik kelas serta untuk kelas 6 lulus dan semua mendapat hasil yang sesuai harapan. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada kegiatan inti yang akan diisi oleh Pak Aziz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suruh istirahat dulu, minum sebentar nggak apa-apa. Minum dulu, sok diminum. Ya, sekarang minum aja, minum ya. Makannya nanti kalau Pak Guru udah selesai. Ya, jangan jajan dulu, nggak usah keluar. Minum dulu, yang haus. Ya, 2 menit lagi istirahatnya. Ya, sudah kembali ke tempat duduk. Sekarang dengarkan materinya dari Pak Guru. Sekarang anak-anakku semuanya buka buku tulisnya dan pensil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita semuanya
bisa mengikuti dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, hari Sabtu, dengan tema siswa yang dirindukan Rasulullah. Nah ini Pak Guru bikin tema siswa yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat tenaga, nikmat hidup, nafas dan sebagainya, sehingga kita semuanya bisa datang ke sekolah. Karena ada yang nggak berangkat sekolah. Oh, itu satu. Tuh dua. Nah, sakit. Ya, berarti lagi tidak diberikan rezeki. Lagi tidak diberikan sehat. Nah, itu ya. Alhamdulillah kalian bisa mengikuti ini karena seperti Pak Guru mendengarkan sebelumnya bahwa ini katanya baru pertama kali. Nah, walaupun mungkin dulu pernah sekali atau dua kali, tapi kabarnya cukup lama tidak ada, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillahirobbilalamin kita bisa mengadakan semuanya. Terus Pak Guru ingin menyampaikan dan ucapan terima kasih khususnya kepada terutama ke Bu Ica. Nah ini Bu Ica yang mengajak Pak Guru, Pak Aziz untuk mengadakan Maulid Nabi, sehingga kalian semuanya senang, Pak Guru senang, dan semua guru juga senang. Tepuk tangan buat Bu Ica. Ya. Ya, beliau seniornya Pak Guru, juga orang tuanya kalian ini, yang mana Pak Guru itu senang sekali, terutama karena sebentar lagi Bu Ica juga tidak lama lagi di sini karena pensiun. Ya ini ya, kita hormati betul, apanya kita turuti. Nah itu namanya orang tua seperti itu. Terus yang kedua, selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena tidak ada Nabi Muhammad mungkin Islam tidak nyampe Indonesia, tidak nyampe Sikluk. Ya, coba tidak ada Nabi Muhammad, barangkali agama Islam mungkin tidak nyampe Indonesia. Sikluk juga, Pangandaran juga, Banjar juga. Ya itu ya. Jadi alhamdulillah dengan hadirnya Nabi Muhammad, agama Islam itu menyebar kemana-mana, ke Arab, Indonesia, dan ke seluruh dunia yang lain ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, Nabi penutup para ambiya, kata Kusrin tadi, penutup para ambiya atau penutup para nabi, sehingga ini Nabi bukan sembarang Nabi ya. Nabi jumlahnya ada berapa? 25. Nah, di antara nabi yang lain itu Nabi Muhammad memiliki keistimewaan yang luar biasa dibanding nabi yang lain. Contoh Nabi Adam, di kelas Pak Guru pernah menjelaskan Nabi Adam itu pernah melakukan kesalahan dan dihukum. Memakan apa Nabi Adam? Buah huldi. Nah, makan buah huldi itu nyangkut di sini nih, liatin Pak Guru. Nih di sini nih. Nah, nyangkut di sini di leher. Ini apa namanya? Bahasa Sundanya apa? Apa? Urut. Jangkut. Ya itu jangkut bahasa Sundanya. Nah itu. Jadi karena makan buah huldi ada itu nyangkut di leher, namanya jangkut bahasa Sundanya. Tapi kalau hawanya tidak nyangkut, makanya kamu perempuan tidak
tidak ada campurnya. Nah, beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ya besok misalnya berbuat salah itu udah diampuni dosanya. Nabi Adam cuma makan buah huldi dilempar ke dunia. Ya, awalnya Nabi Adam itu hidup di surga karena memakan larangan Allah atau berbuat dosa, kemudian dibuang ke dunia, kemudian lahir, akhirnya nyampe Saiful. Iya, ada hubungannya sama Saiful. Nah, itu ya benar banget sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berbuat salah udah jaminan diampuni. Bahkan hari ini, misalnya hari Sabtu, misalnya Nabi Muhammad, misalnya contoh hari Minggu akan berbuat salah atau dosa, itu ampuni udah. Nah, beda ya dengan Nabi yang lain. Makanya kita alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada salah satunya Nabi Muhammad karena agama Islam itu hadir, yang mana agama kita itu membawa kedamaian, membawa kedamaian, ketentraman hidup. Nah itu ya. Terus tadi yang kelas 4, sekarang materi mau dari riwayatnya dulu. Nah, ini seperti yang di kelas 4 tadi, yang selawatan. Nah itu persis memang sejarahnya atau riwayat dari mulai lahir sampai Nabi menjadi Rasul. Nah ini yang Pak Guru bacakan, itu kamu tulis di tubuhnya ya intinya saja. Ya, nama ayahnya, tahu nama ayahnya siapa tadi Mas Pat? Abdullah. Ada orang tuanya kalian yang namanya Abdullah? Enggak ada ya. Nama ayahnya Abdullah. Kemudian ibunya Ibu Aminah. Ya. Terus kakeknya siapa? Tadi di Abdul Muthalib ya. Kemudian istrinya namanya Siti Khadijah. Nah, Nabi Muhammad itu sebenarnya dalam perjalanan hidup sebenarnya sedih. Sedihnya kenapa? Karena ditinggal selama-lamanya. Bukan ditinggal pergi ke luhur, bukan. Ya, tapi ditinggal selama-lamanya, meninggal dunia. Sampai meninggal, yang meninggal itu yang pertama yaitu bapaknya, ya bapaknya waktu Siti Aminah ngandung itu berarti perutnya ke depan, kayak Saiful itu perutnya ke depan. Nah perutnya ke depan, umur sekitar 2 bulan mengandung, bapaknya meninggal dunia. Otomatis pas lahir tidak ketemu sama bapaknya. Terus pas lahirannya itu dibawakan tulis tanggal 12 Rabiul Awal, alias atau lebih mudah kita kenal itu pada peristiwa tahun gajah. Ini berkaitan dengan surat Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba bareng-bareng. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Hafal ya. Nah ini
Kalau di LKS temanya kelas 4. Nah, ini yang kelas 4. Ada materi alfil kan? Ya enggak? Nah, itu. Jadi pada peristiwa itu Raja Abraha, namanya Raja Abraha, tulis, itu ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, Ka'bah. Udah tahu apa belum? Halo. Pak guru bilang halo, kamu jawabnya hai ya. Halo. Kalau Pak guru bilang hai, kamu bilang halo. Hai. Nah, itu dong. Ya. Jadi pada hari itu Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah. Nah, kemudian tidak terwujud ya karena ada burung ababil membawa apa itu kerikil dari neraka ya, dari neraka yang kemudian menghancurkan pasukan gajah Raja Abraha. Nah, di saat itu Nabi Muhammad lahir. Kamu kalau lahir bunyinya gitu. Ya. Ya. Pada tahun itu, pada saat itu Nabi Muhammad lahir saat kejadian Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Selanjutnya, ya, Nabi Muhammad itu pada umur 6 tahun, berarti umur tahun kelas berapa kalau SD? Kelas berapa? Nah, kelas 1 atau TK. Kalau ini zaman sekarang ya, itu ibunya udah meninggal. Pertama bapaknya itu meninggal ketika Nabi Muhammad itu masih di perut ya. Nah, ibunya meninggal itu ketika umur 6 tahun Nabi itu, Rasul. Berarti sekitar kelas 1 SD atau TK. Itu ibunya meninggal. Yang artinya Nabi Muhammad, nah itu belum menjadi nabi ya saat itu. Berarti Muhammad itu menjadi anak yatim piatu. Nah, ingat itu. Terus, nah setelah itu ya Nabi Muhammad bersama kakeknya, kemudian Nabi Muhammad juga diteruskan bersama dengan pamannya. Nah, ngapain? Dagang. Kemana? Syam. Ya. SYAM. Syam. Dagang ke Syam. Ya, dagang bersama pamannya Abu Thalib itu ke Syam. Nah, terus kemudian Nabi Muhammad pada umur 30 tahun itu mempersatukan bangsa karena apa? Saat itu terjadi perpecahan, ada konflik, ada salah paham yang mana Nabi Muhammad itu bisa mempersatukan ya. Yang A itu keras, yang B itu keras. Nah, Nabi Muhammad itu bisa mengademkan, mendinginkan suasana, yang mana akhirnya para yang berseteru itu kemudian bersatu. Terus pada umur 40 tahun Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi ya. Umur berapa? 40 tahun Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi dan menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ditulis Al-Alaq 1 sampai 5. Di mana? Di goa. Nah, pernah lihat goa enggak kamu? Pernah? Ya, itu goa anggap aja kayak di sini, masuk ke dalam tanah ya atau ke dalam batu. Nah, menerima wahyunya di situ.
ya sambil menggigil. Nah ini kayak kedinginan karena pertama kali menerima wahyu, kaget, kemudian tentunya juga senang ya karena diamanahkan untuk menyampaikan agama Islam. Nah terus di umur 40 tahun menerima wahyu Al-Alaq 1-5 di Goa Hiro. Nah sekarang ya Pak Guru nggak lama-lama ya karena mungkin terlalu capek. Ya terus, nah ini materi keteladanan ini penting. Ya Nabi Muhammad itu tadi Pak Guru bilang bukan sembarang nabi, bukan sembarang manusia. Ya kita ya yang namanya keringat itu wangi apa? Oh ya Nabi Muhammad itu tidak. Ya keringatnya Nabi Muhammad habis aktivitas, habis bergerak itu otomatis kan keringetan. Nah Nabi Muhammad itu malah bau wangi ya. Malah bau wangi, baunya enak, bukan bau, kalau bahasa Jawanya itu bau prengus. Enggak seperti itu. Kalau kita iya ya sampai kemudian kayak Pak Guru aja harus ditambahi pakai minyak wangi karena keringetan ya. Halo kelas 6, halo, itu lagi ngapain itu? Hah? Nulisnya itu nggak persis 100% yang disampaikan Pak Guru aja. Sama gimana sih? Emangnya pelajaran? Ya, yang penting-penting saja yang ditulis. Ya. Kemudian ya Pak Guru bacain dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidun ilahun ilahukum innama ilayya yuha mislukum basyarum ana innama kul. Katakanlah wahai Muhammad bahwa aku adalah manusia seperti kalian dan bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Nah ini ya Nabi Muhammad ya meskipun menjadi nabi kemudian tangannya keluar air, jari-jarinya ya itu Nabi Muhammad ingin dirinya itu ingin dianggap manusia yang biasa aja, bukan manusia yang istimewa ya. Walaupun kemana-mana awannya Rasul pergi itu mengikuti. Nah, payungnya itu payung alami ya. Kalau kita kan panas pakai kipas angin ya, kalau mau hujan kita pakai payung. Nabi Muhammad itu dengan angin dan awan, itu istimewanya Nabi Muhammad. Bulan juga mengikuti ya, kemanapun Nabi Muhammad pergi. Terus ya, terus kita kenapa memperingati Maulid Nabi? Karena dari Nabi lahir sampai meninggal itu semuanya layak ditiru 100% ya dalam hal kebaikannya. Allah itu menegaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tadi Usrin baca uswatun hasanah, uwatun hasanah apa tadi bacanya? Uswatun hasanah bacanya ya. Ada yang namanya uswatun hasanah, kakaknya kalian? Nah, enggak ada ya. Uswatun hasanah artinya contoh yang baik. Nah, itu penting, tulis. Ya. Terus Nabi Muhammad itu sangat menjaga aurat. Nah, ini penting banget.
Kenapa menjaga aurat? Apa contohnya Pak Guru? Contohnya ya waktu mau pada suatu hari ya Ka'bah kan bentuknya kubus ya, kayak kubus. Suatu ketika itu Ka'bahnya itu ada yang rusak atau ada yang nggak bener. Kemudian Nabi Muhammad naik ke atas. Naiknya pakai apa? Ya pakai tangga. Nah saat itu Nabi Muhammad itu memakai pakaian seperti husrin. Coba husrin, berdiri deh. Nah seperti itu. Nah karena naik tangga ya, kemudian itu anginnya cukup kencang, itu apa namanya, gamisnya Rasul ya, itu keangkat sampai kemudian betisnya betis. Nah ini betis ya, betisnya sampai kelihatan karena Nabi di atas, kemudian di bawah ada orang ya, kelihatan betisnya. Itu Rasul langsung malu, pucat matanya. Yang mana itu juga ya, Rasul langsung turun lagi untuk supaya tidak kelihatan lagi. Ya, patut ditiru tidak? Iya, ya. Jadi beda zaman sama zaman sekarang ya. Kita lagi mau pergi ke rumah orang lain, kita pakai celana pendek. Oh ini ke sekolah ya, kemarin ada kejadian itu pakai bajunya putih, celananya merah, segini laki-laki itu. Ada itu yang kesini pasti yang senyum. Segini segini. Tuh dia kelas 6 itu tak tanyain sama Pak Guru, itu celana dari kapan? Dari kelas 1. Kelas 6 masih dipakai segini. Tuh ya, jangan dipakai lagi ya. Ya itu intinya orangnya itu. Ya. Kalau nggak ada, jangan pakai yang itu, nggak apa-apa, pakai yang batik atau pramuka. Ya. Terus kemudian Nabi Muhammad itu rajin ibadah. Karena Nabi Muhammad ini keistimewanya sama kita nih, penting banget. Kita ya, kalau tidak berbuat apa-apa, kita tidak sholat, kita kemudian tidak melakukan ajaran agama, otomatis masuk neraka, dibakar dulu, dicuci dulu. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad sejak lahir itu udah dijamin masuk surga. Coba ya, itu keistimewaannya Nabi Muhammad. Kemudian walaupun Nabi Muhammad dijamin masuk surga ya, itu Nabi Muhammad tetap beribadah. Ibadahnya sangat rajin, sangat tekun. Ibadah sunnah-sunnah dilakukan, sholat duhanya dilakuin, sholat sunnahnya dilakuin, tarawih full 30 hari. Kemudian puasanya tidak bolong-bolong. Kemudian suka menolong yang kaum lemah, atau bahasa orang kuliahnya itu namanya mustad'afin, kaum tertindas. Nah itu Nabi sangat menyukai kayak gitu, mendekati orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, termasuk ini penting banget nih, penting banget ini. Ini Guru kaitkan dengan kehidupan sekarang. Gimana misalnya nih, di sebelah kita itu ada jalan ya, ada jalan raya, kemudian ada kakek-kakek lewat, waktu itu nenek-nenek, ini kalau di ceritanya kisahnya Nabi, ada nenek-nenek lewat,
itu Nabi Muhammad gak bakalan mendahuluin, gak mau nyusul di depannya. Kenapa? Jadi nenek ada Nabi Muhammad jalan, kemudian melihat orang yang lebih tua kayak nenek-nenek lewat di sini ya, itu Nabi Muhammad gak mau mendahului. Kenapa? Karena kalau misalnya orang tersebut jatuh, Nabi Muhammad itu menolongnya. Luar biasanya Nabi Muhammad. Padahal surga gitu. Ada nenek-nenek lewat, kemudian mau di belakangnya nggak mau nyusulin. Adabnya, ada contoh perilaku yang sangat uswatun hasanah, contoh yang baik. Sekarang ya kita ada kakek-kakek lewat ya, ada pakai itu tekan, kalau bahasa Sundanya apa, pakai kayak gini tongkat ya, tongkat ya, nah pakai tongkat ya, misalnya habis dari masjid atau kemudian dari mana ada kakek-kakek lewat, ditinggalin. Kita nggak tahu itu kakeknya, misalnya kakeknya kamu atau kemudian saudara kalian, kakek atau neneknya ditinggalin. Kita nggak tahu itu kakek neneknya kecebur selokan enggak, kita nggak tahu ya, kecebur selokan atau jatuh atau kemudian sudah nggak untuk naik di sini, di sekelur tanahnya atau jalannya naik terus ya. Nah, sebisa mungkin mulai hari ini ada kakek atau nenek kita ya, kita barengin, jangan ditinggal ya, jangan ditinggal lari. Kayak saya duluan lari main, kasihan, ditungguin bareng ya. Ya, ayo ya, ayo ya, itu pelajaran penting dari Rasul. Kemudian Nabi Muhammad itu juga sangat menyukai, atau ada orang yang sakit, Rasul itu pasti menjenguk. Jadi ada temannya yang masuk rumah sakit, kita jengukin ya. Ada temannya kelas 3, coba angkat tangan kelas 3 mana? Kelas 3 angkat tangan. Yang gak berangkat siapa? Nah, misalnya Rio sakit, kamu jengukin. Rasul itu walaupun jauh didatengin ya, perwakilan aja, perwakilan. Kamu urunan 1000. Kelas 3 ada berapa? Nah, 8, nanti berarti terkumpul 8.000 di amplopin, didatengin. Ini buat beli permen. Nah, sempul langsung Rio itu. Ya, terus dibeli lagi. Nah, ini penting lagi nih, tidak pernah marah. Jadi pernah suatu hari Rasul itu dakwah itu kayak gini nih, ngomong ya, ngomong ceramah, menyampaikan kebaikan, itu tiba-tiba dilempari kotoran. Coba lagi ngomong kayak gini, duduk di sana dilempari kotoran apa? Kotoran onta. Tahu onta? Tahu? Nah, ya itu kayak sapi lah mungkin. Nah, terus selain dilempari kotoran onta, Rasul juga dilempari batu. Coba, kasihan nggak? Kasihan, ya. Itu yang melempari berarti orangnya tega, ya. Nggak kasihan. Dilempar kotoran onta, kemudian dilempar batu, sampai kemudian, nah ini penting banget nih, dengerin. Sampai kemudian ya itu berdarah Rasul, jidatnya. Jidat mana? Ini ya, jidat ya. Ini bahasa Jawanya batuke keluar darah. Nih jidat. Tapi sini bentar ya. Nah,
Akhirnya malaikat Jibril datang, malaikat Jibril, malaikat yang pertama yang selalu bersama Rasul karena yang bagian menyampaikan wahyu. Hei Muhammad, kamu ini bahasanya Pak Guru ya, ini percakapannya seperti ini. Hei Muhammad, Anda dilempari seperti itu, saya tawarin ya, itu gunung selamat ya, dan itu gunung Uhud. Kalau bahasa malaikatnya itu gunung Uhud, kalau di sini itu gunung selamat. Saya ambil, saya lempar itu ke orang yang melempari kotoran dan melempar batu atau kerikil kepadamu itu. Saya musnahkan itu orang-orang kafir yang melempar Anda yang tadi itu dengan kotoran dan batu. Ditawari kayak gitu sama malaikat Jibril. Nah, jawabannya apa coba sama Nabi Muhammad? Udah, nggak usah Jibril, nggak usah. Kalau yang didakwai bapaknya tidak mau, tenang aja, saya tungguin anaknya. Kalau bapaknya diajak suruh sholat Jumat gak mau, ya udah anaknya aja yang saya omongin. Itu intinya. Ini contohnya. Yang kata Jibril, yang namanya anak itu nuruni orang tuanya, bapaknya gimana ya anaknya kayak gitu juga. Anak bapaknya kalung ya anaknya kampret. Nah itu. Tes dua. Nah, Nabi Muhammad jawab lagi. Nabi Muhammad jawab lagi. Kalau anaknya nggak mau, cucunya saya tunggu, yang saya nasihatin, saya ajak berbuat baik. Nah itu, akhirnya nggak jadi dilempar gunung itu. Coba kalau kemudian diwujudkan, Rasul jawab iya saja, silakan dilempar itu, pakai gunung Uhud namanya. Ya, itu keistimewanya Nabi Muhammad sampai keluar darah ya. Desi enggak, mana Desi? Oh, beginiin aja nangis kamu melawan, nangis terus, nggak boleh. Perempuan itu harus tegar, harus sabarnya itu harus tinggi, harus suka menerima, ya. Jangan suka menangis. Suka menangis itu kayak putri malu, pegang aja nutup. Jangan kayak gitu, jangan putri malu. Kamu putri pemberani, putri kuat, ya. Jangan suka nangisan. Nabi aja nggak nangis, malah akhirnya apa? Setelah nggak jadi, terus Rasul itu jawab, saya kalau bapaknya nggak mau, anaknya nggak mau, cucunya nggak mau, saya doakan mereka supaya diberikan petunjuk. Karena mereka yang melempar itu sebenarnya karena tidak tahu, belum sadar, sama Rasul itu didoakan. Itu padahal Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Kayak gitu. Beda sama guru agama ini. Kemarin ada masalah di kelas 6, langsung gurunya marah-marah, mentak-mentak meja. Enggak kayak Rasul. Nah ini, jadi anak-anakku semuanya, Pak Guru juga, mulai hari ini kita tinggikan sabar kita supaya meniru Rasulullah. Terus lagi, bentar lagi ya, ini selesai. Terus mana ini itunya? Mana sih itu kertasnya? Terus, nah ini yang paling penting. Nabi itu sayang sama kita. Ya, kenapa sayang banget? Pada umur 63 tahun Nabi mau meninggal, ya. Nabi mau meninggal itu yang pertama tadi, wahyu yang pertama surat Iqra 1 sampai 5 Iqra malah. Surat Al-Alaq 1 sampai 5. Nah, wahyu yang terakhir itu surat Al-Maidah ayat 3. Setelah itu Nabi meninggal. Nah, sebelum meninggal, pas sakaratul maut, tahu sakaratul maut kelas 1 kelas 2? Tahu nggak? Pas sakaratul maut, tahu nggak? Pas mau meninggal,
Jadi detik-detik menjelasnya meninggal, ya, Rasul itu mengatakan apa coba? Ummati, ummati, ummati. Ah iya benar. Oh iya bagusnya nih. Ya, itu buku apa? Buku ngaji di rumah. Ya, itu berarti Pak Guru pernah menyampaikan. Ya, itu bukan ummati, ummati. Artinya itu umatku, umatku. Tiang, tiang, tiang. Iya kalau, lah kan umatnya Rasul kan tiang. Aduh, ya. Jadi Nabi Muhammad pas mau meninggal, ya, itu ingat sama kita. Kita itu disayangi, dirindukan. Yang matinya kita itu, ya. Kalau sekarang, ya ini bukan di Sikluk ya, di daerah lain. Orang kalau meninggal, sini pada kumpul, kumpul sini. Sini desi kumpul. Anaknya suruh kumpul semua. Ngapain coba? Bagi-bagi warisan. Iya. Mau meninggal masih membahas dunia. Padahal itu tidak akan dibawa ke kuburan. Kemudian kita juga bukan fokus ke situ. Kalau mau bagi-bagi itu pas masih sehat aja. Ya, itu ya. Jadi beda Nabi Muhammad Rasul Maut itu mikirin malah umatnya kita. Yang mana nanti ketika di surga, ya, itu Nabi Muhammad orang yang pertama kali masuk surga. Setelah masuk surga, wong yang namanya orang pertama berarti nggak ada orang. Nabi Muhammad merah tiang dan ingat lagi sama kita. Ditanyain sama malaikat Jibril, "Hai Muhammad, kenapa kamu diam seperti itu? Apa yang kurang di surga ini?" Nabi Muhammad bilang apa coba besok? Bilang, "Aku ingin umatku masuk ke surga sini bareng sama saya." Gitu. Coba Nabi Muhammad kayak gitu, ya. Pas mau meninggal aja ingat sama umatnya, kita maksudnya umatnya ya. Terus kemudian nanti ketika masuk surga pertama kali, Nabi Muhammad juga karena pertama kali kita belum ada, semuanya belum ada, itu dicari kita. Umatku mana ini umatku? Ayo masuk surga ini yang menjalankan sholat, yang menjalankan puasa, ibadah dan sebagainya. Ayo, akhirnya balik lagi nyari kita nanti seperti itu. Nah, itulah hebatnya dan contoh yang paling ideal. Nah, ini kata Gus Rin tadi di doanya itu idola sejati. Yang namanya idola sejati itu semua kegiatan ditiru, dicontoh. Nah, emak-emak Jepang itu idolanya kalian enggak? Drakor idolanya K-pop, nggak K-pop, iya K-pop. Ini kalau jualan online tahu tuh, yang idolanya K-pop itu sampai luar biasa. Lagi ya ngidolain juga itu sampai bikin poster itu, ini yang Korea yang perempuan, bilangnya apa? Istrinya ini foto padahal sampai kayak gitu. Nah, itulah mencintai idola seperti itu. Nah, idola kita yang utama, yang nomor satu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin seperti itu. Sebelum ditutup dan kita berdoa, marilah kita sholawat bersama-sama. Pak Guru yang awali, nanti kamu ikuti ya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.
Satu kali lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, karena udah pada ditagih makan ya, Pak Guru tutup. Ini mau kuis dulu apa makan dulu? Yang minta makan cuma Ayu ini. Ini belum piring tadi ya. Nah, kuis. Metode kuisnya itu modelnya per kelas itu ada juaranya. Maksudnya 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3, sampai kelas 6. Itu ya. Berarti apa? Kalau Pak Guru tanya ke kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 tidak boleh menjawab. Ya. Kasihan pertanyaan kelas 1 mudah dijawab kelas 6, nggak boleh. Kelas 1 dulu menjawab berapa soal ya, untuk yang 1 juara aja kan Bu ya. Ya dari kelas 1 yang ya, jangan ada yang ngasih Kelas 1 siap ya. ya. Kelas 1 ya. Nabi Muhammad bapaknya meninggal dunia ya kan. Nah pada umur 2 bulan di kandungan. Nah siapa nama bapaknya? Abdullah. Dah dapat 1. 2 Harun ya, Harun ini saudaranya Nabi Musa, Nabi Harun maksudnya. Kelas 2 siap. Kelas 2 ya. Nabi Muhammad itu lahir pada tahun gajah ya. Kemudian meninggal ya itu umur 63 tahun. Pada tanggal berapa Nabi Muhammad lahir? Tanggal berapa? Itu ada itu. Itu ada itu. Salah. Yang lengkap. Ayo ngomong itu gitu. Wah. Tahun awal 12 Rabiul Awal. Kasih tepuk tangan untuk Neng. Apa ya namanya? Tiara. Kelas 1 Harun, kelas 2 Tiara. 3 siap. Siap, kelas 3. Kelas 3. Ya. Kelas 3. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 bunyinya yang tadi Pak Guru bacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang dimaksud uswatun hasanah kelas 3? Artinya apa uswatun hasanah? Siti. Ngomong. Uswatun hasanah belakangnya baik. Tiganya enggak apa-apa, buka buku tulisnya, buka. Tadi nyatet enggak? Dicek. Oh, enggak catat. Uswatun hasanah. Sahira, kemarin si Sahira.
3, 2, 1. Gagal kan pertanyaan. Uswatun hasanah adalah contoh yang baik atau suri toladan yang baik. Ya. Ini. Kelas 3. Ya. Nabi Muhammad itu lahir sampai meninggal, ya, itu kan mengalami masa remaja. Remaja itu muda, neng kayak Pak Guru. Masih muda, belum apa-apa banget. Nah, atau sekitar umur 20 tahun. Itu Nabi Muhammad itu tadi Pak Guru menjelaskan pergi ke Syam. Ke Syam itu ngapain? Sama pamannya Abu Thalib. Dagang, bagus. Apa jawabannya? Dagang. Tepuk tangan untuk Desi, betul. Nah, berarti perhatikan ya. Tiara, Desi, kelas 4. Siapa kelas 4? Sini ya? Ya, coba. Kelas 4. Ya, pada saat Nabi Muhammad itu kan mengalami lahir kemudian meninggal. Nah, ada yang namanya Nabi Muhammad itu melahirkan lahirnya itu saat peristiwa tahun gajah. Ada pasukan dari Yaman, namanya siapa pemimpinnya? Siapa? Nah, ini ya. Kapunya. Hah? Raha. Ada rajanya bilang. Depannya raja. Raja Abraha. Raja Abraha. Kamu abrakadabra. Mau pin itu. Raja Abraha. Sulap. Ya. Cari kelas 4. Nah, kelas 5 belakangnya. Ya, kelas 5. Kelas berapa? 5 ya? Ya. Sulit nanti kemudahan senang dengan kamu. Ya. Yang bisa lengkap dengerin soalnya ada 3. Pada usia keberapa terus kemudian menerima wahyu surat apa dan menerima wahyu yang pertama ya, terus kemudian menerima wahyu yang terakhir. Yang itu dulu tutup. Usia 6 tahun, wahyu pertama surat Al-Alaq, wahyu terakhir surat Al-Ahmadiyah. Pada usia 40 tahun, lalu menerima wahyu yang pertama yaitu surat wahyu yang Bedanya senang tahu nih jawabannya, materinya itu. Jalan HP. Ya udah.
Ya, ya udahlah. Ini kalau di total ya udah dapat 95 lah. Ya, kelas 5 yang dapat siapa? Rizkia, kasih tepuk tangan buat Rizkia. Menerima uang 40 tahun, bukan 6 tahun. Masa 6 tahun menerima wahyu umur SD? Terus Mas surat Al-Alaq 1 sampai kelas 1 sampai kelas malah. Surat Al-Alaq 1 sampai 5, kemudian wahyu yang terakhir surat Al-Maidah 1 surat Al-Maidah ayat 3. Nah, kelas 6. Nah, pada saat menerima wahyu terakhir ya Al-Maidah itu Nabi Muhammad lagi ngapain atau di saat apa? Kelas 6 sama berkaitan dengan buku. Umur berarti kan umur 60-an. Betul kan masih muda yang dagang. Apa? Ini hampir betul kan bukan itu. Lagi ngapain nih? Paling suruh kelas 6 kok. Ayo. Lagi ngapain? Apa? Naik haji. Haji ada. Jawabannya betul, kasih tepuk tangan buat Erga. Iya haji. Dia bilang naik. Lalu betul lah, nggak baca betul ya. Jadi Nabi Muhammad menerima yang Maidah ayat 3 itu siap taat ketika Rasul itu haji wada. Haji wada apa? Haji yang terakhir kali. Ya, demikian dari Pak Guru, mohon maaf agak terlalu lama. Semoga hari ini bermanfaat semuanya ya. Amin ya robbal alamin ya. Semoga kita jadi lebih baik lagi mulai hari ini sampai seterusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya makan-makan, silakan dinikmati. Berdoa dulu, berdoa dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina amin. Mas, Dek, sudah makan? Bapak kasih. Makanya di sana itu kan. Ya. Mana yuk? Ya. Semuanya Ya. kan. Oh iya. Nah di sini lah, di sana aja. Ya, Bu. Ini belum dimatiin.